Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umina Marsyaro dengan NIM 6670230070, kelas 5A Politik dan Pemerintahan Asia Tenggara. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal saya dan teman-teman saya yang membahas terkait resolusi sengketa teritorial Pulau Sipadan dan juga Ligitan antara Indonesia dan Malaysia dengan analisis dinamika politiknya. Nah, next, dalam kasus kali ini, siapa saja sih yang terlibat dalam sengketa resolusi teritorial ini? Yang pertama ada negara Indonesia, negara Malaysia, ASEAN, dan juga lembaga forum internasional yaitu ICJ, International Court of Justice. Masuk kepada pendahuluan yang dimana ada latar belakang masalah, yaitu sengketa terkait kepemilikan Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan ini muncul mulainya karena tumpang tindih klaim antara Indonesia dan juga Malaysia karena berakar dari warisan kolonial Inggris dan juga Belanda. Nah, setelah masa kolonial berakhir, batas wilayah di Indonesia dan juga Malaysia itu belum pernah ditetapkan secara jelas gitu loh. Maksudnya Indonesia itu mengklaim seluruh jajahan wilayah Belanda itu termasuk ke dalam wilayah Indonesia, yaitu prinsip iuti possidetis juris. Sedangkan Malaysia itu menggunakan prinsip efektivitas gitu loh, yang dimana siapa yang benar-benar mengelola, yang menjaga wilayah tersebut secara nyata. Nah, makanya sengketa ini tuh kemudian menunjukkan adanya kelemahan diplomasi hukum dan juga bukti administratif dari pihak Indonesia karena pihak Malaysia itu mampu membuktikan penguasaan efektif sejak masa administrasi Inggris. Nah, karena negosiasi antara kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia itu tidak membuahkan titik temu, maka kedua negara itu sepakat untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional yaitu ICJ. Nah, setelah latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, kita bisa menarik rumusan masalah, yaitu bagaimana sih proses penyelesaian sengketa Sipadan dan Ligitan ini berlangsung, dan juga menurut teori Merrill, dan juga mengapa Indonesia itu bisa kalah sementara Malaysia lebih kuat dalam pembuktiannya, dan juga dampak terhadap putusan ICJ tersebut terhadap posisi strategis Indonesia untuk ke depannya. Nah, adapun tujuan pembahasan di sini yang pertama untuk menganalisis bagaimana sih proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan juga Malaysia dengan menggunakan teori Merrill ini. Yang kedua itu menjelaskan dasar pertimbangan ICJ dalam memutuskan kedaulatan antara Indonesia dan Malaysia, dan juga mengidentifikasikan kelemahan serta kekuatan diplomasi hukum Indonesia. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi untuk penguatan kedaulatan Indonesia. Nah, baik, selanjutnya itu masuk kepada teori. Nah, pada kasus kali ini kita menggunakan teori penyelesaian sengketa internasional dari J.G. Merrill, yang dimana beliau ini menginisiasikan bahwasannya dari penyelesaian sengketa internasional ini terbagi dua, yaitu jalur diplomasi dan juga jalur hukum. Adapun jalur diplomasi itu dengan negosiasi atau dialog langsung antar negara, dan juga mediasi atau konsiliasi dengan bantuan pihak ketiga. Nah, adapun jika itu tidak terselesaikan, bisa melalui jalur hukum, yaitu arbitrase atau peradilan internasional seperti ICJ yang nanti akan kita bahas, dan juga melalui lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional. Nah, adapun dalam teori ini juga ada ditekankan, yaitu pertama kepatuhan. Kedua negara itu harus menerima keputusan demi stabilitas hubungan setelah sengketa itu selesai, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih kronologi dari sengketa antara dua pulau ini? Yang pertama itu pada 1969 yang itu membahas terkait batas-batas landas kontinen atau status quo. Malaysia mengklaim bahwasannya ini adalah milik mereka karena mereka yang mengelola, mereka yang menjaganya gitu. Sedangkan Indonesia mengklaim bahwasannya itu milik Indonesia karena itu termasuk bekas jajahan Belanda. Nah, yang kedua, karena dari hal tersebut melalui negosiasi ini tidak selesai, kedua negara itu sepakat untuk membawa persoalan ini kepada ICJ gitu loh. Itu pada tahun 1997. Nah, setelah dibawa ke forum ICJ tersebut, keluarlah putusan pada tahun 2002 dengan ICJ itu memutuskan bahwa Malaysia itu bisa atau menang dalam klaim dua pulau tersebut berdasarkan efektivitas seperti itu. Nah, maka dari itu jalur penyelesaian ini bergerak dari diplomasi yang memang tidak menghasilkan kesepakatan final lalu pindah ke mekanisme hukum internasional. Nah, lanjut masuk kepada analisis penyelesaian sengketa, yang dimana Malaysia ini tuh bisa membuktikan gitu loh penguasaan nyata atau efektivitas ini, yaitu dengan administrasi pengelolaan, regulasi, dan juga berkas-berkas yang memang pada masa data-data pada masa kolonial Inggris seperti itu.
Kedua, Indonesia itu tidak memiliki bukti nyata karena hanya mengandalkan histori saja gitu loh, tidak ada bukti administratifnya. Ketiga, diplomasi hukum Indonesia ini memang kurang agresif. Dan yang keempat, ICJ ini lebih memang menilai bahwasannya fakta gitu loh, fakta lapangan yang memang itu dikuatkan oleh Malaysia, sedangkan Indonesia hanya mengklaim secara historis. Maka putusan ini berdampak pada garis pangkal laut sengketa lanjutan seperti Ambalan seperti itu. Lalu ada peran ASEAN yang dimana ASEAN ini menggunakan prinsip ASEAN Way atau dialog non intervensi gitu. Jadi ASEAN ini tidak terlibat langsung dalam mediasi formal, hanya saja untuk menjaga stabilitas kawasan selama proses ICJ agar mendukung hubungan ini tetap damai pasca putusan yang akan dikeluarkan oleh ICJ seperti itu. Maka kesimpulannya adalah kasus Sipadan dan Lintan itu menunjukkan bahwa penguasaan efektif itu lebih kuat pengaruhnya dibanding klaim historis saja. ICJ ini memang menilai secara fakta, secara nyata, sehingga memenangkan Malaysia berdasarkan efektivitas, dan sementara ASEAN ini hanya berperan sebagai kayak untuk menjaga stabilitas aja gitu loh. Dan juga kekalahan yang dimiliki oleh Indonesia juga ini menjadi pelajaran gitu loh, untuk Indonesia ini lebih memperkuat diplomasi dan juga pengelolaan wilayah perbatasannya seperti itu. Adapun rekomendasi yang bisa diberikan diantaranya yaitu Indonesia perlu meningkatkan diplomasi hukum internasionalnya, termasuk penyusunan bukti dan juga dokumentasi sejarah. Yang kedua, ada pengawasan wilayah batasan itu emang harus tetap dilakukan secara nyata, seperti membangun fasilitas dan juga pelayanan administrasi dan patroli rutin seperti itu. Yang ketiga itu juga pemerintah memang harus butuh membangun SDM yang memang ahli hukum gitu loh terhadap internasional, dan juga memperkuat koordinasi antar lembaga. Dan juga perlunya investasi pada riset dan juga arsip kolonial dan pemetaan modern untuk menguatkan posisi Indonesia pada kasus-kasus perbatasan lainnya gitu. Siapa tahu akan terjadi di masa depan, jadi Indonesia itu bisa mempersiapkan segala buktinya agar tidak kehilangan wilayahnya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.